Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau membantu kami memahami kehendak-Mu melalui Roh-Mu sendiri, menguasai hati dan pikiran kami sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Roma 4:8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kasih karunia yang diberikannya kepada kita adalah kasih karunia yang tidak pernah dikehendakinya terbuang dari kehidupan kita. Catatannya adalah bahwa sesungguhnya sejak Allah telah memanggil kita, Dia menghendaki proses panggilannya itu meningkat sampai kepada pilihannya. Dengan demikian, Dia membenarkan kehidupan kita lebih dulu. Diperbaikinya hidup kita, diperbenar dari segala kesalahan kita, lalu kemudian kita dimuliakannya. Jadi dari dipanggil dan dibenarkan, lalu dimuliakan. Ada satu hal yang menjadi sifat Allah terhadap kehidupan kita adalah di mana sesungguhnya Allah berpihak selalu kepada kita sejak Dia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami kasih karunia yang besar itu. Dan Dia mau memakai kita secara istimewa masing-masing. Tetapi meskipun tidak sama, tetapi semuanya istimewa. Bahwa meskipun tidak sama, namun semuanya istimewa. Itulah sebabnya orang-orang percaya itu, seberapapun senjangnya suku, bahasa, kaya, miskin, sederhana, cerdas, intelektual, dan orang-orang yang tidak terpelajar, semuanya tidak satu pun yang kurang memungkinkan untuk dibenarkan dan dimuliakannya. Dan kemuliaan tertinggi itu adalah kemuliaan yang Yesus punya. Yang sebanyak apapun kita menerima kemuliaan, menerima kasih, menerima kekayaannya, tidak ada yang kurang. Tidak akan pernah habis-habisnya kebaikan itu. Tidak pernah habis-habisnya kemuliaan yang Dia berikan itu kepada kita. Artinya di sana, ternyata kita tidak harus berpikir lebih daripada orang lain. Ternyata kita tidak harus berpikir menjadi kepala di atas sesama hamba. Ternyata kita tidak perlu berpikir menjadi orang yang harus diakui oleh sejumlah manusia. Bahwa kitalah yang paling hebat. Dan bahwa kitalah yang paling rohani. Atau bahwa kitalah yang lebih dipakai Tuhan. Yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah kesadaran akan kehendaknya. Yang mau memakai kita secara berlimpah kasih karunia, berlimpah kuasa, berlimpah hikmat, dan berlimpah kemuliaan. Apa yang dilakukan oleh manusia menurut teguran Yesus kepada murid-murid adalah ketika ada salah satu pihak yang mengingini bahwa biarlah anakku di kananmu dan yang satu lagi di kirimu. Padahal Tuhan mau menentukan kemuliaan itu bukan berdasarkan jarak, tetapi kemuliaan itu selalu sangat dekat kepada Tuhan ketika kita telah memang diberi panggilan dan kita dibenarkan dan kita dimuliakan. Yang tidak setara dengan panggilan Tuhan, yang tidak sekolerasi dengan kehendak Tuhan sekarang terjadi di dalam agama-agama itu. Bahwa mereka mau membuat Tuhan itu seperti seorang presiden atau seorang perdana menteri atau seorang yang lain-lain yang seakan-akan memungkinkan bagi hamba-hamba Tuhan itu untuk menjadi satu jagoan, untuk menjadi kepala di atas sesama hamba, untuk menjadi pemilik berkat terbanyak di antara sesama hamba, untuk memiliki hikmat yang terbanyak dari antara sesama hamba. Padahal sebenarnya tidak perlu ada kehendak di dalam diri kita untuk memikirkan keunggulan kita pada pihak lain. Tetapi sebanyak apapun kemuliaan yang kita perlukan, sukacita yang kita perlukan, kepuasan yang kita perlukan, sukacita yang saudara perlukan, sebesar apapun saudara membutuhkan, kita akan sepuas-puasnya dan tidak ada yang kurang. Dan ketika orang lain kita sikut, justru firman berkata, mereka yang menabur, mereka akan menuai.
Mereka yang merendahkan hati, mereka akan ditinggikan. Mereka yang menjadi pelayan, mereka akan menjadi terkemuka. Lalu, ketika kita sama-sama merendahkan hati, tidak ada yang gagal dari sukacita, dari kemuliaan, dan dari segala hal. Yang selalu dipikirkan oleh manusia adalah rendahnya orang lain dan tingginya pihak dirinya. Ternyata Tuhan mau memberikan kita kepuasan, harus keluar dari pikiran yang miring itu. Bahwa yang diperlukan oleh manusia adalah satu kepuasan dari kemuliaan dan kehendak Tuhan. Masalahnya sekarang, yang dilakukan oleh manusia dan peluang yang selalu diberikan oleh hikmat manusia adalah supaya manusia itu berkompetisi, supaya manusia itu saling berlomba untuk memenangkan lebih banyak. Padahal Tuhan hanya menghendaki kita sama-sama untuk berkehendak sesuai kehendak Tuhan. Biarlah saya berdoa untuk saudara dimuliakan, maka kemuliaan yang saya tabur untuk Bapak Ibu akan saya tuai sebagai efek langsung dari perhitungan Tuhan pada pikiran saya, pada sikap saya. Tetapi yang dilakukan oleh banyak orang, dia berusaha menabur hanya untuk dirinya sendiri. Dia berusaha berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Dia berusaha berkebijaksanaan untuk lebih banyak memancing, untuk dia punya hasil yang lebih banyak. Tetapi sesungguhnya Yesus hanya mengatakan, sebaik-baiknya kita adalah menjadi sahabat yang setia bagi setiap orang. Menjadi pelayan yang setia bagi setiap orang. Dan ketika orang lain terasa dimuliakan oleh karena kita hormati, bahwa Tuhan sebenarnya tidak begitu saja membiarkan itu tanpa berkeadilan. Dengan memberi nilai atas semua sikap kita mentaati ajarannya itu. Saudara-saudara sekalian, peningkatan rohani kita adalah peningkatan bagaimana kita semakin jauh, semakin dalam, semakin luas, semakin menitik pada satu sasaran kebenaran yang Tuhan sediakan itu, yang Tuhan ajarkan itu. Anehnya orang masih beragam sistem. Anehnya organisasi-organisasi gereja dan perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan, lembaga dengan lembaga itu dirasakan seperti melayani, tetapi untuk kemudian, untuk motivasi dia mau meraup sebanyak mungkin dengan hikmat manusia, dengan melabeli sebuah kegiatan-kegiatan rohani, melabeli sebuah kegiatan-kegiatan organisasi, melabeli segala sesuatu dengan program-program keagamaan. Tetapi ada yang tersembunyi di dalam spirit, di dalam batin, di dalam pikiran. Motivasi-motivasi yang tergambar di dalam kenyataannya. Karena faktanya, tidak semua merendahkan hati. Tidak semua mempraktekkan sama-sama diberkati. Tidak semua mengingini rasa yang sama dari Tuhan. Saudara-saudara, mari biarkanlah roh Tuhan itu penguasa dari hati dan pikiran kita. Penguasa dari rasa, penguasa dari ambisi. Bahwa seorang hamba Tuhan menghendaki semua sahabat-sahabatnya, semua yang bersinggungan dengan dirinya yang di dalam sebuah komunitas, dia menghendaki semuanya itu dimuliakan. Dia menghendaki semuanya itu mendapatkan bagian terbaik dari Tuhan. Firman berkata, apa yang kamu kehendaki terjadi pada orang lain, lakukanlah seperti itu kepada orang lain. Kalau kita mau berharap orang lain tanpa rohani, orang lain memiliki karunia-karunia rohani, kita doakan. Lalu kita ketika kita mendoakan orang lain pun, kita akan memperoleh hasil doa yang kita doakan pada orang lain. Ketika saya berdoa supaya hamba Tuhan A memperoleh kuasa, pengurapan dan hikmat sebanyak-banyaknya, sesungguhnya secara otomatis saya menabur untuk diri saya sendiri. Karena begitulah Tuhan mengukur ukuran dari batinnya seseorang semurni-murninya, setulus-tulusnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita berkemuliaan. Setelah kita dipanggil, mestinya kita semakin benar dan mestinya kita memiliki sikap kemuliaan. Dan Tuhan mau kehendak Yesus Kristus kepada kita untuk memiliki spirit kemuliaan. Spirit kemuliaan, spirit memberkati, spirit melakukannya untuk orang lain, dan Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada kita. Amin. Terima kasih roh Tuhan Allah kami. Kalau engkau telah menjamah mereka-mereka saudara-saudara kami
melalui firman ini, hamba-hambamu pendeta-pendeta, supaya kami dikuasai oleh roh kebenaran dan roh kemuliaan, bahwa sudah saatnya kami berkelanjutan dari panggilanmu, supaya nyata kemuliaan Kristus boleh dibaca, dijamah, dan dirasakan di bumi, baik oleh intern hamba-hambamu, maupun mereka yang masih jauh, yang belum mendapatkan sentuhan dari pelayanan-pelayanan kami. Persiapkan kami Tuhan untuk itu. Kami hamba-hambamu dan anak-anak kesayanganmu yang telah Engkau beli dengan harga yang mahal, dengan mati dan bangkit dan naik ke surga untuk kami, sama seperti Engkau dipermuliakan pada ujung dari perjuangan kami mengasihi dan menjadi penurut dari semua kehendak firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima roh kebenaran dan roh kemuliaan untuk menggerakkan pikiran dan hati dan ambisi suci dari kami hamba-hambamu dan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.